wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih terus memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Alhamdulillah, marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibu bapak guru SD Negeri Sulawesi Barat dan tenaga pendidikan yang sama-sama kita hormati, terima kasih sudah berkesempatan hadir dalam rangkaian hari ini. Saya melakukan kegiatan berbagi praktik baik untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kegiatan ini akan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bila ibu bapak guru hebat, sebelum kita membahas lebih mendalam tentang literasi menulis, pertama saya memperkenalkan biografi diri saya. Tempat tanggal lahir Sanglar 21 September 1978. Pekerjaan PNS. Tempat tugas saat ini SD Negeri 010 Kundur Barat. Kegiatan sehari-harinya saya termasuk dalam penggerak kerja literasi bersama YPTD, Yayasan Pusaka Kampung Dahla dan Kompasiana. Dan perjalanan pekerjaan saya karir, yang pertama saya bertugas di daerah saya sendiri, di tempat lahir saya sendiri, yaitu di SD Negeri 02 Durai dari tahun 2001 sampai dengan 2014. Kemudian saya mengajukan permohonan mutasi untuk pindah tugas ke kota, merasakan bagaimana nikmatnya di kota. Kemudian saya mutasi ke SD Negeri 02 Meral pada tahun 2014 sampai dengan 2017. Kemudian pada tahun 2017 saya mengikuti tes cakep calon kepala sekolah. Alhamdulillah saya lulus, dan setelah lulus 1 minggu saya ditugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Karimun diberikan kepercayaan sebagai PLT di SD Negeri 06 Moro dan SMPN 3 Sakat Moro pada tahun 2013 sampai dengan 2019, yaitu di Desa Zalmi, Kecamatan Moro. Selanjutnya saya dimutasi lagi ke SD Negeri 016 pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Setelah di SD Negeri 016 saya dimutasi lagi, ya. Hebat. Ya, ini literasi menulis. Ya, apa itu menulis? Ya. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa kita tidak pernah menulis, padahal hampir setiap hari kita melakukan literasi menulis. Contoh yang nyata, kita sering melakukan literasi menulis lewat WA, lewat Facebook, Twitter, status segala macam. Itu adalah literasi menulis. Berarti kita secara pribadi sudah pernah melakukan literasi menulis setiap harinya. Ya. Jadi apa itu menulis? Menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada orang lain. Kita memberikan informasi kepada orang lain. Kita menceritakan apa kejadian-kejadian yang kita alami. Oke, next. Apa maksud atau tujuan menulis? Ya. Maksud dan tujuan menulis itu adalah melahirkan pikiran atau perasaan. Kita melahirkan pikiran kita atau perasaan kita yang tersimpan, ya, yang kita simpan selama ini. Kemudian hipnotis diri, jiwa maupun raga. Jadi literasi menulis itu adalah hipnotis diri kita, jiwa kita, raga kita. Ya, kita menghipnotis diri kita sendiri. Selanjutnya menyampaikan bahasa tubuh. Kita menyampaikan bahasa tubuh kita kepada orang lain secara tulisan. Yang selanjutnya aktivitas diri sebagai pengganti aktivitas
diri kita sehari-hari. Oke, Pak Tommy? Ya, apa arti menulis? Ya, Ibu Bapak, guru hebat, perlu kita pahami. Apa arti menulis? Arti menulis itu adalah memberikan suatu ungkapan perasaan melalui kosakata, tata tulis, dan bentuk bahasanya. Apakah menulis sama dengan kita berbicara? Sama persis. Kita berbicara pada saat ini, saya berbicara pada saat ini, itu sama dengan bahasa kita menulis. Cuman kalau menulis kan kita tuangkan dalam bentuk. Dengan apa manfaat menulis bagi kita? Manfaat menulis bagi kita adalah dapat menyalurkan emosi yang terpendam. Emosi kita yang terpendam selama ini bisa kita curahkan, bisa kita berikan melalui sebuah tulisan apa yang kita alami. Kemudian ekspresi diri, kita memberikan ekspresi diri pada diri kita sendiri. Selanjutnya belajar beropini, kita belajar berpikir, ya, untuk memproseskan pekerjaan agar otak-otak kita bisa bekerja. Kita tidak. Selanjutnya melatih kesabaran rutin, akan terasa jenuh. Jadi menulis itu adalah melatih kesabaran kita. Kemudian mengasah imajinasi, ya, pola pikir kita. Ketika kita mau menulis, kita juga harus rajin membaca, ya, membaca berbagai macam koleksi buku. Selanjutnya kreativitas, ya, kreativitas kita menunjukkan bahwa kita kreatif dalam melakukan literasi. Iya, dan kecewa itu kita tuangkan ke dalam bentuk tulisan. Kita menyampaikan, ya, dalam bentuk tulisan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, ya, rasa sedih, rasa bahagia, dan rasa kecewa. Kemudian selanjutnya apa yang kita dengarkan, ya, cerita di sekitar kita. Kita kan punya telinga, kita mendengarkan cerita-cerita orang-orang di sekeliling kita. Apa yang mereka alami, itu kita tuangkan dalam bentuk literasi menulis. Selanjutnya apa yang kita pikirkan, kita berpikir harapan kita, apa harapan kita pada diri kita sendiri, mau jadi apa saya nantinya, ya. Jadi kita mempunyai sebuah harapan. Ibu bapak guru hebat juga mempunyai harapan kepada anak-anak didik kita. Apa harapan kita agar anak-anak didik kita ini menjadi anak-anak didik yang berakhlak, ya, beriman, bertakwa. Apa yang kita lakukan itu bisa kita tuangkan dalam bentuk literasi menulis. Selanjutnya apa yang kita lihat, mata kita senantiasa setiap hari melihat apapun kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa yang kita lihat bisa kita lakukan dalam bentuk tulisan, ya, kejadian tentang diri kita dan lingkungan sekitar. Itu bisa kita lakukan bentuk literasi menulis. Oke, Pak Tommy? Ya. Yang tadi. Ya, baik Pak. Satu lagi. Nah, apa saja yang bisa kita tulis agar tercipta suatu literasi menulis ini, Ibu Bapak guru hebat, ya. Puisi, cerita anak, kemudian pantun, novel, cerpen, gurindam, ya. Itu bisa kita tuliskan. Apakah semua yang kita tulis ini sulit? Tidak, Ibu Bapak. Yang penting kita mau belajar dan terus belajar. Ya. Siap, Pak Tommy, lanjut. Ya, ini Bapak Ibu, ya. Ini adalah buku-buku yang pernah saya tulis bersama rekan-rekan dengan bergabung dengan Yayasan Pusaka Tamberindala dan Kompasiana. Dan Dahlan Iskan ini adalah orang hebat di Indonesia, menteri kita, menteri BUMN pada zaman Pak SBY. Ya, beliau juga ada menulis, bergabung bersama, sangat luar biasa. Ya, tidak menetapkan berapa harga buku, ya, seikhlas kita. Ya, seikhlas kita agar buku tidak bisa terbit. Dan beliau juga terus membantu agar buku itu bisa terbit. Ya. Alhamdulillah semua bukunya sudah terbit. Ya. Kemudian jika Ibu Bapak ingin melihat tulisan-tulisan yang pernah saya tulis, Ibu Bapak tinggal klik di Google, ya, celoteh anak pesisir, langsung keluar, ya, langsung keluar semua tulisan-tulisan yang pernah
saya tulis. Begitu juga di Kompasiana. Oke, kami lanjut. Ya, ini buku-buku yang pernah saya tulis bersama teman-teman penggiat literasi se-Indonesia. Ya, saya bergabung dengan teman-teman PGRI di seluruh Indonesia. Ya, ada namanya buku antologi Negeriku, ya, coretan hati penggiat literasi Nusantara. Ini bukunya alhamdulillah sudah terbit, buku antologi, maksudnya dalam satu buku itu kita ramai-ramai gotong royong menulis. Ya. Nah, kemudian love stories, ya, love stories itu tentang cinta kita kepada istri kita. Ini juga sudah saya tulis, alhamdulillah bukunya juga sudah terbit. Bagaimana awalnya pertemuan kita dengan istri kita dan selanjutnya. Ini sudah ada ditulis dalam love stories seluruh Indonesia bersama teman-teman penggiat literasi. Yang selanjutnya, saya bangga menjadi orang Indonesia. Ini juga sudah terbit, ya, buku antologi yang kami gotong royong melakukan penulisan bersama-sama. Dan berbagai macam kegiatan yang saya ikuti pada saat ini, menulis 40 hari, ya, tantangan menulis 40 hari, 30 hari, semua saya ikuti bersama teman-teman se-Indonesia. Jadi ibu bapak, jadi kalau menulis itu tidak ada kesulitan sebenarnya, mau atau tidaknya kita menulis. Apalagi saat ini kita seorang pegawai negeri sipil, ya, dengan satu buku itu kita bisa menambah nilai kita untuk kita susun di dalam tumpahnya nanti, ya, mendapat poin. Ya, Pak Tommy juga alhamdulillah sudah menciptakan buku, koleksi buku. Ya, buku ini sampai akhir hayat tetap terekam. Ya, di bawah Google juga tetap terekam sampai akhir hayat. Kapanpun dibuka tetap muncul, walaupun kita tiada nantinya. Walaupun nantinya saya kembali ke kepada Allah, ini tetap terekam sepanjang hayat. Anak cucu saya juga bisa membaca karya-karya orang tuanya. Ya. Ibu bapak guru hebat, ya, atas kesempatan yang diberikan dalam berbagi praktik baik tentang literasi menulis. Ya. Jadilah kepribadian pembelajar sepanjang hayat, tetap merunduk seperti padi. Ya. Kemudian teruslah terbang setinggi mungkin selagi yang kita inginkan bersifat positif. Kemudian lisan senantiasa terekam sepanjang hayat adalah sebuah karya tulis, tak akan lekang sepanjang masa. Ya, terima kasih Ibu Bapak atas perhatiannya untuk penyampaian berbagi praktik baik tentang literasi menulis. Apakah Ibu Bapak ada pertanyaan tentang bagaimana menulis itu? Ya, silakan bertanya. Kita sambil sharing untuk berbagi praktik baik, ya, yang sesuai dengan IKN, implementasi kurikulum merdeka yang hari ini kita pelajari bersama-sama. Silakan Ibu Bapak jika ada pertanyaan tentang menulis. Atau ada pertanyaan? Boleh Pak? Ya, silakan. Terima kasih. Sedikit saja saya menanggapi terpagi gitu Pak, ada Bapak sampaikan tadi tulis itu akan dikenal sepanjang hayat Pak. Seperti kata motivator, saya teringat itu seorang motivator, penulis juga Pak, Ramudiana Tagor. Selama orang itu, walaupun orang itu mempunyai kepintaran melebihi, pandai di segala hal, selama dia tidak menulis, dia akan hilang di dalam zaman. Itu yang saya. Sedikit saja Pak berbagi masalah menulis. Saya awal menulis pernah terpikir juga tulisan saya ini jelek, berbahaya, nanti dibagi orang, nanti karya saya tidak bagus. Itu awal-awal saya mengikuti Pak. Setelah kita bergabung di komunitas, rupanya hal itu menjadi motivasi Pak. Itu kan tulisan terbitan buku Pak. Mohon berbagi informasi Pak, apakah ada penerbitan buku ini secara gratis? Karena saya tahu penerbitan buku ini
yang mahal itu biaya terbitnya Pak. Nah, jadi mohon bagi informasi Pak, adakah penerbit yang gratis atau penerbit yang murah begitu Pak? Ya, terima kasih Pak Tony. Luar biasa pertanyaannya, sangat memberi inspirasi. Ya, baiklah Ibu Bapak Guru hebat. Permasalahan literasi menulis benar apa yang dikatakan oleh teman kita guru hebat ya SD Negeri 10 Barat. Terkadang kita merasa bahwa tulisan kita tidak bagus, seperti itu. Kata-katanya tidak susun rapi, tapi alhamdulillah dengan dorongan dari motivasi teman-teman hebat se-Indonesia, ya, tulis saja Pak Raja. Jangan Pak Raja pikirkan salah atau benarnya. Pak Raja tulis saja apa yang ingin Pak Raja tulis. Nanti satu saat Pak Raja akan melihat sendiri perkembangan dari literasi menulis tersebut. Karena Pak Raja setiap hari sudah melakukan kegiatan literasi menulis. Ya akhirnya alhamdulillah kata-kata itu tersusun dengan baik. Yang penting dasarnya mau atau tidak kita untuk menggerakkan diri kita, jiwa raga kita untuk menulis, itu saja. Kalau sudah mau menggerak diri kita untuk menulis, insya Allah, ya, insya Allah berjalan dengan baik apa yang kita ingin tuliskan. Kemudian untuk permasalahan penerbitan, saya sudah bergabung dengan Yayasan Pusaka Tampilan. Alhamdulillah, insya Allah untuk penerbitan buku ini memang ya judulnya saja sudah terbit buku gratis. Memang seikhlas kita mau ngasih berapa, memang tidak ditetapkan. Semua profesor apa segala macam dokter yang sudah terbit bukunya melalui Yayasan Pusaka Tampilan itu tidak pernah ditetapkan. Misalnya Pak Tommy harga bukunya misalnya 1 juta gini, tidak pernah, ya, tidak pernah. Seikhlas kita, ya. Dan beliau juga ayah kita yang berindahlanjut tadi, ya. Untuk penerbitan buku kita solo maupun antologi itu memang diselesaikan dia sampai selesai, ya. Perpustakaan rasa dari langsung menulis. Jadi saya sangat berharap, saya ingin mengajak teman-teman saya guru-guru hebat SD sebelum Barat untuk berbagi praktik baik. Mari kita ciptakan buku antologi, kita gotong royong bersama. Apa? Mungkin tentang diri saya, ya, mengenal lebih dekat Pak Raja Zainal Apandi, itu kita gotong royong bersama-sama, kita tulis bersama-sama, dan kita kirim profil foto kita masing-masing. Saya bantu, ya. Paling tidak sekolah kita ada buku, ya. Di kelas itu juga ada anak-anak kita membuat puisi sebanyak 5 puisi, ya, dengan tema apa misalnya. Berapa anak? Misalnya 30 anak itu kan 5 puisinya. Ya, nanti kita satukan bukunya jadi buku antologi. Kemudian ibu bapak guru hebat di depan, ya, puisi ibu bapak di depan, nanti baru diikuti anak-anak. Itu luar biasa. Ya, berarti kita sudah melakukan inovasi yang baru untuk anak-anak didik kita. Apalagi sekarang ini, ya, IKN ini itu harus benar-benar menyesuaikan dengan kodrat, ya, jiwa raga murid-murid kita. Apa kemauan mereka? Nah, seperti itu. Ya, Pak Tommy, itu yang perlu saya sampaikan. Ada lagi Ibu Bapak yang kira-kira pertanyaan untuk apa ini? Menggairahkan tentang Indonesia. Ya, oke Pak Ibu. Ya, terima kasih sudah menghadiri rangkaian dengan baik dan mendapat hidayah dari Allah. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.